Shalom saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara, Disciple Learns tanggal 20 bulan 2 2025. Terus kita bergairah untuk mencari Tuhan saudara. Kita percaya hari ini Tuhan akan nyatakan kebaikannya buat setiap kita. Firman Tuhan yang sederhana pastinya akan menuntun kita untuk terus di jalannya saudara. Dan kita percaya kita akan berkemenangan sepanjang hari ini. Sebelumnya kita berdoa minta tuntunan Tuhan untuk berkata-kata di tengah kita, sehingga kita mendapatkan rema-rema yang baru saudara. Saya percaya Tuhan akan menuntun setiap kita. Roh Kudusnya akan berkata-kata di tengah kita. Sebelum kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus di tengah kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi yang baru, pagi yang cerah Tuhan berikan buat setiap kami, untuk kami boleh menapaki satu hari lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu, kami mau berjalan bersama dengan Kau lebih lagi Tuhan. Kau menuntun kami, setiap kami di jalan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan buat setiap firman pagi hari ini yang sederhana yang ditabur atas setiap hati kami, itu akan membuat kami Tuhan untuk menang dalam satu hari ini. Terima kasih Bapa, berkata-kata di tengah-tengah kami, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat setiap teman-teman hamba-Mu. Dan kami buka hati kami untuk Kau berkata-kata Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya saudara, Tuhan ingatkan tentang bagaimana kita terus mendengar suara Tuhan, bagaimana kita mendengar dalam satu ketepatan untuk mendengar suaranya saudara. Saya percaya Tuhan akan memampukan kita untuk kita boleh mendengarkan suaranya, untuk mendengarkan apa yang menjadi petunjuknya dalam setiap kehidupan kita saudara. Dan pagi hari ini Tuhan yang berikan tema buat pagi hari ini, buat kita semua, dikatakan buat mendengar suara Allah, memahami petunjuknya, mendengar suara Allah dan memahami petunjuknya. Firman Tuhan yang melandasi buat bacaan kita saudara. Perenungan kita hari ini ada 2 Samuel 5 17-25. Perikopnya tentang Daud memukul kalah orang Filistin. Kuncinya adalah bagaimana Daud memukul kalah orang Filistin, karena dia dengar-dengaran dengan Tuhan, karena dia meminta petunjuk Tuhan, arahan dari Tuhan untuk dia boleh berperang, untuk dia boleh bertindak, atau berdiam diri saudara. Dikatakan ayat 17 saudara, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, dikatakan maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud, dikatakan. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Dan biarlah masing-masing kita memiliki kubu pertahanan kita saudara, untuk kita terus bertanya kepada Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan, apa yang menjadi buat patronnya Tuhan atas setiap kehidupan kita, sudah dikatakan. Dan 18, ketika orang Filistin itu datang dan mencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin, dikatakan. Itu akan Kau serahkankah mereka ke dalam tanganku, kata Tuhan, kata Daud. Tuhan menjawab Daud, majulah, dikatakan, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Dan biarlah kita terus mendengarkan suara Tuhan, meminta petunjuk Tuhan seperti Daud, dikatakan waktu dia mengalami tekanan, serangan, dikatakan orang Filistin, dia gak gusar saudara, tapi dia mengambil waktu untuk bertanya kepada Tuhan, dikatakan. Dan Tuhan menjawab dia, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saya percaya ada satu keyakinan waktu kita melangkah karena kita mendengar suara Tuhan saudara. Dan ayat yang ke-20 dikatakan, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana, dikatakan. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air yang menerobos. Bagaimana Daud begitu yakin sekali dengan ini saudara, dahsyat, bahwa kekuasaan Tuhanlah yang membuat dia menang, sehingga dia boleh berkata, dikatakan, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air yang menerobos. Bayangkan, luar biasa saudara. Dia akan membersihkan, air yang menerobos akan membersihkan setiap sampah-sampah, setiap penghalang-penghalang yang menghalangi jalur alirannya saudara, dikatakan. Dahsyat Tuhan kita. Dikatakan berikut ayat 21, orang Filistin itu meninggalkan berhala-berhalanya di sana, dikatakan. Dan lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya
Ayat 22, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, dikatakan, maka bertanya lagi Daud. Jadi Daud tidak merasa bahwa dia sudah menang di atas angin, saudara, tapi dia terus bertanya kepada Tuhan. Dan saya percaya ini harus kita lakukan, saudara, walaupun mungkin kemenangan sudah di depan mata, tapi kita harus tanya kepada Tuhan, dikatakan. Lalu bertanyalah Daud kepada 23 kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, kata Tuhan. Nah, ini dibilang janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran, dan dikatakan sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan saya percaya arahan Tuhan mungkin tidak sama dalam satu arahan, saudara. Saya percaya mungkin berbeda arahan pertama, arahan kedua, saudara. Tapi biarlah ini, saudara, kita mendengar sebelum kita bergerak, sebelum kita melakukannya, saudara, dikatakan. Dan ayat 24, dan bila engkau mendengar, ini yang dahsyat, saya dengar kata ini, saudara, dalam satu teduh saya dibilang, dan dikatakan, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, saudara, ada sinyal, saudara. Ketika engkau mendengar itu, katanya, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Israel. Dan saya beberapa literatur saya mencoba membaca tentang derap langkah siapa, saudara. Ternyata ini adalah derap langkah malaikat Tuhan yang berperang juga bersama dengan Daud, saudara, dikatakan, dan memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat 25 dikatakan, Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Dan saya percaya ini poinnya, saudara, dikatakan ini bagaimana kita melangkah dalam ketepatan untuk mendengar dan melakukan apa yang kita dengar, sudah dikatakan ayat 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, dikatakan, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Biarlah hari-hari ini kita, mungkin kemampuan kita tidak seberapa, saudara, untuk mendengarkan suara Tuhan, tapi saya percaya Roh Kudusnya akan memampukan kita untuk kita melangkah sesuai dengan apa yang menjadi arahannya Tuhan untuk kita lakukan, saudara. Bagian kita untuk kita mempersiapkan hati kita, waktu kita dalam kubur pertahanan pastinya, untuk mendengarkan Tuhan berkata-kata di tengah kita. Dikatakan 2 Samuel 5 ayat 24 ini, saudara, memiliki makna rohani yang saya baca dari literatur, saudara. Saya diberkati tentang ini. Makna yang pertama adalah tentang pengarahan Allah. Dikatakan ayat ini menunjukkan pentingnya petunjuk daripada Allah sebelum melakukan sesuatu. Raja Daud meminta petunjuk dari Allah, dan Allah memberikan petunjuk yang spesifik. Dan saya percaya ini, saudara, dan memang perlu latihan untuk ini, saudara, untuk kita minta arahan dari Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi petunjuknya. Sudah seperti Raja Daud dikatakan meminta petunjuk Allah, dan Allah memberikan petunjuk yang spesifik, saudara. Mari duduk dekat kaki Tuhan, saudara, dengarkan Dia. Lewat apa, saudara? Lewat firman-Nya, saudara. Saya percaya waktu kita baca firman, hidup kita dipenuhi dengan firman-Nya, maka firman itu akan berbicara di tengah-tengah kita. Maka firman itu akan mengingatkan kita apa yang harus kita kerjakan, saudara. Saya percaya ini Tuhan akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu firman Tuhan, dikatakan. Dan kita harus percaya. Yang kedua, kemenangan atas musuh. Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah dapat memberikan kemenangan atas musuh-musuh kita. Dan dikatakan Raja Daud mempercayai Allah, dan Allah memberikan kemenangan atas orang Filistin, dikatakan. Karena Daud bertanya, Daud mendengar apa yang menjadi jawaban dari setiap pertanyaan, dan dia lakukan, maka kemenangan akan menjadi bagian dia. Yang ketiga, kesiapan dan ketepatan waktu. Ini yang penting, saudara. Ayat ini menunjukkan pentingnya kesiapan dan ketepatan waktu, dikatakan. Raja Daud harus menyerang saat mendengar suara berjalan kaki di puncak pohon-pohon kertau. Dikatakan yang menunjukkan bahwa Allah memiliki waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu. Dan saya percaya waktu Tuhan, saudara, adalah waktu yang terbaik. Dan bagian kita belajar untuk kita mendengar dalam ketepatan, dikatakan. Dan saya diberkati dengan ini. Waktu kamu mendengar suara di puncak, suara berjalan kaki di puncak pohon-pohon kertau, dan bergeraklah cepat, firman Tuhan katakan. Ayat yang keempat, poin 4 dikatakan,
pengenalan akan kehadiran Allah dikatakan. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya pengenalan akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Raja Daud dikatakan mengenali kehadiran Allah melalui suara berjalan kaki di puncak pohon-pohon kertau dikatakan saudara. Dan saya percaya saudara kita diajar untuk lebih lagi, untuk kita lebih sensitif dengan kehadiran Tuhan saudara. Dengan apa saudara? Kita bangun hubungan. Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan di saat teduh kita, mungkin dengan pujian penyembahan. Kita terus memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan lebih lagi saudara. Terus minta hadiratnya memenuhi kita saudara setiap hari, setiap pagi. Dan yang kelima adalah ketaatan dan kepercayaan. Ayat ini menunjukkan pentingnya ketaatan dan kepercayaan dikatakan kepada Allah. Raja Daud taat kepada Allah dan mempercayai Allah, sehingga Allah memberikan kemenangan atas musuh-musuhnya. Dan akhirnya at the end teman-teman, kita harus percaya kalau kuasanya, dan kita harus taat saudara, dikatakan bahwa Tuhan yang akan memberikan kemenangan atas setiap kehidupan kita. Dan saya catat yang terakhir, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita saudara. Yang pertama mungkin terkait dengan 2 Samuel 5:24 ini saudara dikatakan, dan perikop kita buat tema kita dikatakan mendengar suara Allah, memahami petunjuknya dikatakan. Dan yang pertama adalah aplikasi kehidupan kita dalam keseharian kita. Yang pertama, meminta petunjuk dari Allah. Sebelum melakukan sesuatu kita harus meminta petunjuk dari Allah. Apapun itu saudara, mungkin perkara yang sederhana, mungkin hal yang sederhana, libatkan Tuhan saudara. Tanya Tuhan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi rencananya dalam kehidupan kita. Seringkali ini mungkin terlewat buat setiap kita. Seringkali ada banyak kerinduan, ada banyak mimpi-mimpi yang mungkin kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita lupa, kita mau. Apakah kita mau bertanya, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupanku? Tanya saudara, tanya, libatkan Tuhan. Yang kedua, mempercayai Allah dikatakan. Kita harus mempercayai Allah bahwa Dia yang akan memberikan kemenangan atas musuh-musuh kita. Percaya bahwa jika Allah di pihak kita, ini dahsyat. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan akan memberikan kemenangan buat setiap kita. Yang ketiga, siap dan tepat waktu. Kita harus siap dan tepat waktu untuk melakukan sesuatu yang Allah ingatkan kita lakukan. Biarlah hari-hari ini yang kita lakukan saudara. Siap dan tepat waktu. Apapun itu saudara. Tentang saat teduh kita mungkin, waktu-waktu kita dengan Tuhan, mungkin kita memiliki ketepatan waktu saudara. Tidak yang sesuai dengan keinginan kita saja, mungkin sembarangan dan sebagainya, tapi biarlah kita memiliki ketepatan waktu saudara untuk kita beribadah, mungkin melakukan sesuatu Allah inginkan dalam ketepatan. Yang keempat, mengenali kehadiran Tuhan, kehadiran Allah. Kita harus mengenali kehadiran Allah dalam hidup kita dan mempercayai bahwa Dia selalu bersama kita. Pastikan dan minta saudara kehadirannya, dan memastikan kehadiran Tuhan ini penting buat setiap kita saudara. Dan dimanapun kita, mungkin di pekerjaan kita, apapun aktivitas kita saudara, minta libatkan Tuhan dan rasakan, izinkan berikan waktu sejenak, izinkan untuk kita merasakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, taati dan percayalah dikatakan. Kita harus percaya, taat kepada Allah dan mempercayai Allah dalam segala situasi. Dan saya percaya kondisi apapun itu yang kita alami hari ini, mungkin dalam kondisi kesulitan, kondisi mungkin buat kelemahan kita, ketidakberdayaan kita saudara, kita percayai dan taatin Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita saudara. Bapak, terima kasih buat pagi ini, terima kasih buat firman-Mu Tuhan buat pagi ini Tuhan, mengenai mendengar, dikatakan mendengar suara Allah, memahami petunjuknya. Kasih dalam kehidupan sehari-hari kami, boleh kami lakukan. Yang pertama adalah meminta petunjuk dari Allah. Kami terus meminta petunjuk daripada Engkau Tuhan untuk dalam kehidupan kami Tuhan. Kami dengar akan Engkau. Yang kedua, mempercayai Tuhan, Tuhan yang memberikan kemenangan atas setiap musuh-musuh kami. Yang ketiga, kami siap dan tepat waktu. Kami siap dan tepat waktu untuk melakukan sesuatu yang Allah inginkan untuk kami lakukan. Yang keempat, mengenali kehadiran Tuhan. Kami terus rindu untuk kami dipenuhi dengan hadirat-Mu. Kami terus Tuhan untuk menjaga hubungan kami dengan Tuhan, mempercayai bahwa Tuhan bersama dengan kami. Dan yang kelima, taat dan percaya, untuk kami taat dan percaya kepada Engkau Tuhan dalam segala situasi. Terima kasih buat firman-Mu yang sederhana pagi ini Tuhan. Kiranya kami ukir, kami taruh setiap luluh hati kami, sehingga sambil lalu kami membacanya, dan Tuhan mengingatkan kami untuk kami lakukan dalam aktivitas kami, dalam apapun yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang luar biasa. Biar kami terus dibangun di dalamnya, kami terus bertumbuh berbuah Tuhan, dan kami percaya menyenangkan hati Tuhan.
Berkati setiap teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya tangan Tuhan yang menopang, menolong setiap kami dalam setiap pekerjaan bisnis apapun yang kami lakukan, aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan biarlah langit terbuka dalam kehidupan kami, dan ada kemudahan, kelancaran Tuhan berikan setiap kami. Kiranya pagi ini tangan-Mu terulur atas setiap kami, dan Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuannya manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di awan yang permai. Dan biarlah berkat minyak, gandum, anggur yang terbaik Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, dan dengar-dengaran akan Tuhan lebih lagi saudara, dan kemenangan pasti akan menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Stay safe, stay healthy, may God bless you all. Amin, amin.